Kajian kita subuh ini tentang ajal. Ajal itu apa, Ustaz? Ajal itu kalau bahasanya bapak-bapak bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Kalau saya ditanya dalam bahasa Arab, kapan bapak mau pergi ke pasar? Kalau saya jawab begini, mata ajal. Bila ada waktu. Sifatnya universal, Pak. Bukan pembatasan. Dan bukan maknanya mati. Ingat, yang mati itu bahasa Arabnya memang mati atau wafat, maut. Tapi yang ajal itu artinya bukan mati, Pak. Dalam konteks utang piutang, wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu ila ajal. Kalau kamu hutang piutang, maka tulislah ajalnya. Universal, Pak. Kapan perkiraan akan dibayar? Wa iza talaqtumun nisa, apabila kamu mentalak perempuan, fa iza balagna ajalahunna. Kalau kamu mentalak perempuan, kalaulah tiba masanya ajal, antara kamu pulang, rujuk atau meninggalkan, itu ajal juga. Di dalam konteks yang lain Allah mengatakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada masa kematian. Dalam konteks mati, dalam konteks utang-utang ada masa pembayaran, dalam konteks talak ada masa antara kembali atau meninggalkan. Jadi ajal itu bahasa yang universal, bukan pembatasan. Kemudian hadis Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Seketika kita berada di alam rahim 40 hari, itu berbentuk nutfah, cairan murni, Pak. Wa yakunu alaqah mislu zalik. 40 hari kedua itu berbentuk alaqah, mulai membeku, Pak. Kemudian wa yakunu mudghah. Setelah 40 hari yang ketiga mulai membentuk, Pak. Jadi istilahnya bantu manci, Pak, tikus. Begini kita, Pak. Kembang dia kayak kembang bunga. Tumbuh di bagian atas kuping. Membentuk bibir, mata, kaki mulai memanjang, Pak. Itu namanya mudghah. Setelah membentuk dia semacam bendah kerangka-kerangka, fayab'atsullahu malakan, maka diutuslah malaikat. Jadi ibu-ibu setiap hamil selalu didatangi oleh malaikat. Maka banyak-banyaklah hamil. Didatang oleh malaikat, fayu'mar bi arba'i kalimatin. Maka diproseslah 4 macam. Mana dia? Jadi fayu'maru bi arba'i kalimatin. Ini hadis ni, Pak. Disuruh malaikat ini memproses 4 macam. Pertama, amalahu, aktivitasnya. Mulai dia bergerak, Pak. Jadi amalahu, amal itu aktivitas, mulai bergerak. Itu makanya ibu-ibu hamil kan terasa tu. Dia apa-apa kalau isteri hamil, pegang perutnya, Pak. Kadang-kadang menyipak, kadang-kadang dungkar baliknya. Ya betul, Bu. Kakinya kaki kepala ke bawah, berputahnya tadi, Pak. Entar mangahnya dalam dia lewat, Pak. Tum-tum, terkajut ibu juga. Amalahu. Kemudian rizqahu, rizkinya. Ini mendapat catatan akan mendapat jatah. Kalau nyo bakar raja dapat piti. Rizqahu. Kemudian ajalahu. Suatu saat dia tercatat sebagai orang yang bakal mati. Bukan pembatasan, Pak. Kemudian idun wa syakiyun. Ada MOU. Kalau awak beramal baik, dapat kebahagiaan. Kalau awak jahat, dapat syakiyun, kecelakaan. Tidak ada jodoh situ, Pak. Jadi siapa yang bilang-bilang jodoh ni? Inilah namanya istirja. Selalu mengembalikan kepada Allah.
Sebetulnya nggak ada jodoh di situ, Pak. Di dalam hadis ini tidak ada penentuan target umur. Bapak 40, 60, saya 70, 80. Tidak ada, Pak. Yang setahu saya, tak pernah Allah membatasi umur manusia, Pak. Saya buka-buka, tak ada, Pak. Itu bagaimana ayat itu, Ustaz? Fa iza ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaktimun. Apabila ajal itu sudah datang, maka tak bisa ditunda sesaat. Iyo, Pak. Kalau SK itulah keluar, tak bisa dibatalkan. Allah tu bukan plan-plannya, Pak. Malaikat cabut, habis sudah. Kalau Allah tak pernah mengatakan cabut, malaikat tak pernah mencabut. Tak pernah, Pak. Hurriyah. Allah berikan kita kebebasan. Allah tak pernah mengintervensi awak, Pak. Pak, kalau awak punya oto dua, Pak, Apanza sama Apanza, yang ciek dipakai ke proyek, Pak, naik gunung, turun gunung, tak pernah dicuci, Pak. Oli tak pernah diganti. Ciek. Yang kedua, oto Apanza ko, kakan tu oli dijago, kotor seketik dicuci. Ma yang tahan oto ko, Pak. Oto yang bagus pemeliharaannya. Lalu lah jam 3 malam, jago jam 5 pakarajo, Pak. Makan kurang, pokok banyak, narkoba loleh, Pak. Capek tak mati, Pak? Mati sudah. Kini kau bisa mati, Pak. Kalau tak percaya, pergi ke Padang Panjang tu, tunggu kereta api dari Padang Pariaman tu. Tagak di muka tu. Dia ada kereta api tu, Pak. Mati tu, Pak. Tu makanya jangan kamu lakukan bunuh diri, Pak. Lepaskan dia berjalan. Kerana itu pemberian Allah yang sangat mulia. Dijaga dan dipelihara. Saya bukan orang Qadariyah, Pak. Orang Qadariyah itu diberikan Allah, maka Allah lepas tangan. Saya juga enggak suka, Pak. Dan saya bukan orang Jabariyah, seluruhnya berada di atas langit. Kalau begitu awak kau diremot Allah semuanya, Pak. Sebab kalau awak bercerita tentang mati, akan bercerita tentang sebab menyebabkan kita berzina. Kalau awak orang Jabariyah, Allah yang mencelakakan awak, tidak mungkin, Pak. Itu hebatnya orang ahlu sunnah wal jamaah itu. Kita bukan orang Qadariyah, merdeka murni, tidak. Allah selalu memantau, Pak. Ada modal azali, tangan digerakkan, Allah pemberi modal. Kalau dipakai berzikir, rukuk dan sujud, membaca tilawah, dapat pahala. Kalau baca ruik kerajo, mencakik orang, menzalimin orang, maka tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba pulang kita kepada cerita Nabi Adam keluar ke dunia. Ini kesalahan Adam apa kesalahan Allah? Artinya Allah yang men-setnya atau Adam yang punya kesalahan? Adam yang punya kesalahan, Pak. Ada orang mengatakan bahawa Nabi Adam itu keluar dari surga, itu memang settingan Allah. Saya tak paham seperti itu, Pak. Memang salahnya Adam dengan Siti Hawa. Kenapa dimakan buah khuldi? Turun ke dunia. Qabil dengan Habil terjadi pembunuhan. Siapa yang men-setnya? Bukan Allah, Pak. Memang orang kau berdua cabik-cabik padusi, Pak. Lah saling bunuh-membunuh, Pak. Bukan Allah yang salah, Pak. Manusia yang salah. Jangan salahkan Allah. Ada seketik-seketik, Pak, bertabrak anak, Pak, mati. Itulah takdir Allah kepada anakku. Tak amur, Pak. Anak awak yang salah, jangan dibilang takdir, Pak. Melakukan pelecehan seksual, Allah sedang mencoba saya. Awak yang salah, Allah yang kata mencoba dia. Jadi Allah berikan kita, Pak. Itu makanya awak punya akal, Pak, punya tangan. Mati itu seketika roh ini tidak seimbang dengan jasad, maka Allah mengambil keputusan. Ayang cik kok Allah yang tahu, Pak. Sampai di mana jantung ini sinkron dia dengan paru-paru, seluruh tubuh, maka Allah yang mengambil keputusan. Di situ awak akan mati, Pak. Maka yang banyak mati itu kan orang yang tua.
Memang ada mumbang jatuh kelapa jatuh, tapi yang tahu tu Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, tetangga ambon tak sakitnya Ustaz, matinya. Masalah sakit itu Pak, jangan secara lahiriah mata Pak. Anak kecil pun lahir Pak, bisa saja tidak sempurna. Maka seketika tidak ada keseimbangan, maka Allah mengambil sebuah keputusan. Ambillah nyawanya. Mati itu seketika tidak ada keseimbangan antara ruh dengan jasad. Di situ Allah mengambil keputusan. Seperti kemarin ada ibu-ibu macam doa meninggal ya. Menurut logika dan mata telanjang kita, dia sehat, tapi di sisi Allah belum tentu. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau hamil makan yang bergizi supaya anak ini janinnya bagus perkembangannya. Yang pasti mati di tangan Tuhan. Tapi bukan Allah membatasi umur. Lebih bisa umur ke dipanjangkan, bisa. Gampang bagi Allah tu Pak. Mana contohnya? Saya punya data semuanya Pak. Nabi Ibrahim, datang malaikat maut ke rumahnya. Di sebelah beliau seorang pemuda. Kata Nabi Ibrahim, kenapa engkau datang ke sini? Kata malaikat, Ibrahim, saya nampak sebelah engkau tu, umur beliau itu tersisa lebih kurang 7 hari lagi. Maka saya datang ke sini untuk membiak dan surang tua. Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu okey. Berangkat malaikat pencabut nyawa, disuruh orang kau pulang Pak. Angpai pulang. 7 hari lagi balik siko balik. Tidak disebutkan. Setelah 7 hari datang dia. Hidup dia Pak. Tak jadi mati. Suruh pulang lagi. Sampai berumur 70 tahun tak pernah mati Pak. Tak jadi mati ya Pak. Ditanya oleh Nabi Ibrahim kepada malaikat, kata engkau bahawa pemuda ini hanya hidup 7 hari. Kenapa dia sampai hari ini tak mati? Kata malaikat, saya disuruh Allah tidak mencabut nyawanya. Apa sebabnya? Seketika beliau berada dalam 7 hari itu, beliau bersedekah sebanyak 7 dirham. Maka 1 dirham itu Allah panjangkan umurnya 10 tahun. 7 dirham Allah panjangkan umurnya 70 tahun. Maka seketika beliau berumur 70 tahun, di situ ajalnya akan datang. Kan bisa panjang Pak. Hadis Nabi juga mengatakan, may yurid ay yaqsud lahu rizqahu. Siapa yang ingin dimudahkan Allah rezekinya, kemudian wayansa fi atharihi ay yatilu fi umrihi. Kalau orang ingin panjang umurnya, falyasil rahima, maka banyak-banyak menghubungkan silaturrahim. Antara hadis itu dengan fakta yang kita lihat, kita coba sinkronkan Pak. Bisa panjang umur Pak. Yang memanjangkan Allah. Dijagohlah elok-elok, makan yang halal, tumaku awak sembahyang akan sehat. Jangan minum khamar, kok dapat jan merokok. Jago kesihatan, istirahat sesuai, kemudian bekerjalah semampunya. InsyaAllah umur kita dipanjangkan Allah. Amin. Kini kau bisa awak mati Pak. Cuma kau tak boleh bunuh diri. Kalau awak bunuh diri bapak-bapak, kalau seandainya umur kita memang sudah ditarget Allah 40 tahun, tak akan mati Pak, walaupun dipancung kepalanya. Tapi kenapa Allah katakan tak boleh bunuh diri? Karena kalau terjadi sebab, maka terjadilah yang musabab. Dilakukan sebab, terjadilah resikonya. Allah tak pernah membatasi umur. Ini hukum asal, asasi, prinsip awal. Yang kedua, mungkin jadi, kerana ini fikih Pak, pemahaman, saya tidak mutlak. Bisa jadi Allah telah mentargetkan umur, terjadi perubahan setelah itu. Saya 70, Bapak 40, ini 35, ini 90. Seperti Ratu Elizabeth itu hampir 100 Pak. Bisa jadi Allah sudah mentargetkan, maka seketika terjadi perubahan siklus hidup, maka Allah berikan panjang umur. Itu makanya kata Nabi, la yuraddu al-qada illa bidu'a. Allah tak pernah merubah ketentuan beliau kecuali hanya dengan doa. Maka bisa jadi umur awak panjang yang sebelumnya sudah ada target di sisi Allah, ditambah kerana ada doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga Pak, ini secara spontanitas Pak.
spontanitas. Seketika orang ini berbuat kedurhakaan selalu berkepanjangan, maka Allah mengambil keputusan cabut salah nyawanya. Awalam yarau kam ahlakna qablahu binal qurun, kata Allah. Betapa banyaknya umat-umat terdahulu aku hancurkan, kata Allah. Itu bisa jadi Pak, umur mereka tak sama, tetapi karena Allah murka maka dipendekkan umurnya Pak. Kalau seandainya ada ini sebuah kesalahan saya pulangkan kepada Allah. Tapi paling tidak bapak-bapak, yang saya sampaikan ini, saya tidak menafikan kekuasaan Allah. Mati tetap di tangan Allah. Tak satu pun yang tahu kapan eksekusi umur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan ajal, bukan pembatasan umur. Ada kemungkinan kita bisa dipanjangkan Allah, mungkin jadi bisa dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung. Kalau salah awak memakai tubuh ini mungkin pendek Pak. Seperti yang saya gambarkan tadi, makan banyak yang mengandung racun. Kini yang kini enggak beracun Pak. Balik Indomie, lekolo saya sekolah. Banyak makan lekolo masalah ya. Kurang gula, lepan yang lawak. Banyak gula, alam mabuk lawak. Kadang-kadang banyak lo ke rumah sakit pada rumah sajik dia Pak. Kini kan ada ahli kedokteran Pak, pencangkokkan jantung. Lego bisa dipompah, lakukan. Kunci Pak, napas, darah, detakkan jantung. Dokter kalau 3 kok Pak, perang kabutnya Pak. Maka di situ yang saya maksud ketidakkeseimbangan. Kalau nak tak pompah dia jantung tu lah Pak. Itu makanya jantung kok dilatih ya Pak. Ya.